Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Abdullah, NIM 811141938 dari Rombel 7. Saya di sini akan menjelaskan tentang suatu pertanggungjawaban sebuah negara dalam hukum internasional. Tanggung jawab negara atau state responsibility merupakan prinsip fundamental di dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul apabila terjadi suatu pelanggaran atas kewajiban untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut terdapat dalam perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional. Di dalam Dictionary of Law, tanggung jawab negara merupakan kewajiban suatu negara untuk melakukan perbaikan apabila di dalam negara tersebut terjadi sebuah kesalahan untuk mematuhi kewajiban di dalam hukum internasional. Di dalam sistem hukum internasional, kedaulatan suatu negara diakui secara utuh sehingga tercipta kesetaraan di antara negara-negara. Tanggung jawab negara muncul agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap suatu kedaulatan negara tersebut, sehingga dalam mendapatkan hak, suatu negara tidak melanggar hak negara lain. Apabila terdapat tindakan-tindakan yang melawan hukum, tentunya negara tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya. Faktor munculnya suatu tanggung jawab negara. Prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional sangatlah dominan. Negara berdaulat satu tidak tunduk kepada negara berdaulat yang lain. Terus negara tersebut mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang, dan perbuatan di dalam teritorialnya. Terus yang keempat, hukum internasional telah mengatur bahwa di dalam kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Karenanya negara dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaiannya yang melawan hukum. Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Dalam draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 disebutkan bahwa setiap tindakan yang dipersalahkan oleh hukum internasional akan menimbulkan tanggung jawab terhadap negara tersebut. Yang dimaksud dengan tindakan tersebut adalah tindakan atau action dan kelalaian atau omission, dengan syarat satu, adanya suatu kewajiban internasional, kewajiban hukum internasional, dan yang kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melawan hukum internasional. Yang ketiga, adanya kerusakan atau kerugian. Dalam hukum internasional terdapat dua macam aturan. Yang pertama adalah primary rules dan yang kedua ada secondary rules. Yang pertama, primary rules adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan, dan instrumen lainnya. Dan yang kedua ada secondary rules, yaitu seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat apabila primary rules itu dilanggar oleh suatu negara. Kemudian dasar tanggung jawab negara. Ada dua teori. Yang pertama teori risk atau teori resiko.
Suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang membahayakan, meskipun kegiatan tersebut secara hukum diakui legalitasnya. Dan yang kedua ada teori kesalahan atau fault theory. Tanggung jawab negara muncul apabila suatu perbuatan negara dapat dibuktikan suatu kesalahannya, yaitu dilakukan dengan sengaja, beritikat buruk, atau kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Imputabilitas yaitu suatu prinsip untuk menghukum individu dalam hukum pidana internasional. Dalam hukum pidana internasional, meski kategori kejahatan disebut sebagai state crime, pertanggungjawabannya tidak dikenakan kepada negara tersebut, melainkan terhadap setiap individu atau agen yang mewakili negara tersebut. Pembelaan menurut rancangan Konvensi tentang Tanggung Jawab Negara (ELC) pada tahun 1970 dan 1980. Kategori pembelaan atau defenses meliputi suatu negara dipaksa oleh negara lain untuk melakukan tindakan yang melawan hukum. Yang kedua, suatu negara melakukan tindakan dengan persetujuan oleh negara yang dirugikan. Yang ketiga, suatu negara melakukan tindakan sebagai upaya untuk perlawanan yang diperbolehkan atau counter measures. Dan yang keempat adalah force majeure atau keadaan yang sangat membahayakan atau keadaan yang memaksa. Pembenaran atau justification dikategorikan menjadi dua, yaitu keharusan atau necessity dan pembelaan diri atau self defense. Pemulihan keadaan atau reparation. Pasal 30 Rancangan Pasal Tanggung Jawab Negara 2001 perbaikan memiliki jenis, yaitu restitusi, kompensasi, dan pemenuhan. Perlindungan terhadap orang asing. Pada dasarnya, setiap negara berkewajiban untuk tidak memperlakukan buruk warga negara asing yang tinggal di dalam wilayah negara tersebut. Apabila negara melanggar kewajiban, hal ini akan mengakibatkan tanggung jawab kepada negara atas dilanggarnya hak-hak dan kewajibannya. Tanggung jawab ini bersandar pada dua hal, yaitu yang pertama, hubungan suatu negara dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dilakukan oleh para pejabatnya, dan yang kedua, kemampuan negara untuk mengklaim atas nama warga negaranya. Contoh perlakuan buruk yang mengakibatkan tanggung jawab negara. Yang pertama, adanya penganiayaan atas warga negara asing. Yang kedua, nasionalisasi tidak sah atas perusahaan atau properti milik warga negara asing. Yang ketiga, kegagalan menghukum para individu atas suatu penyerangan. Dan yang terakhir, cedera langsung atas warga negara asing. Standar perlakuan terhadap orang asing. Yang pertama ada international minimum standard, dan yang kedua ada national treatment standard. Gracia Amador berpendapat bahwa international minimum standard terhadap orang asing harus menitik beratkan kepada perlindungan hak asasi manusia. Ekspropriasi. Tindakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing oleh negara yang baru merdeka untuk memajukan perekonomian negara tersebut. Ekspropriasi merupakan suatu pelanggaran hukum jika tidak memenuhi syarat-syarat ekspropriasi, yaitu 1. Dilakukan untuk kepentingan umum, yang kedua ganti rugi yang tepat, dan yang ketiga non-diskriminatif. Tanggung jawab atas
perbuatan melawan hukum atau delictual liability, lahir dari setiap kesalahan atau kelalaian suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau wilayah negara lain yang timbul karena satu, eksplorasi ruang angkasa, yang kedua, kegiatan terkait dengan nuklir, yang ketiga, kegiatan lintas batas. Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian atau contractual liability. Tanggung jawab ini muncul apabila negara melanggar suatu perjanjian atau kontrak. Tanggung jawab ini terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran suatu perjanjian internasional dan yang kedua pelanggaran suatu kontrak internasional. Dan barusan yang saya jelaskan merupakan macam-macam tanggung jawab negara. Sekian penjelasan dari saya. Apabila memiliki kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.